Halo pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian lembaga hemat dalam penggunaan anggaran. Presiden juga menegaskan kebocoran anggaran harus dikurangi. Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menghadiri penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik versi 6 di Istana Negara Jakarta pada 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara prudent dan terencana dengan baik. Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran, termasuk mengurangi pengeluaran anggaran untuk kegiatan seremoni. Dalam hal yang sama, menurut Presiden, hal-hal yang harus dikurangi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6 sebagai upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, MPR mendukung penuh langkah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas korupsi di Indonesia hingga tuntas. Menurutnya, langkah pemberantasan korupsi ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, menjadi momentum setiap insan, pejabat, dan aparat di Indonesia untuk mencegah diri terlibat dalam korupsi. Pasalnya, korupsi di Indonesia saat ini menjadi salah satu astacita pemerintahan Prabowo Gibran agar terbebas dari oknum-oknum maupun pelaku yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh kebijakan tegas pemerintahan Prabowo Gibran untuk memberantas korupsi hingga tuntas. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Gibran sedang memacu berbagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi seperti korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau kita perhatikan pidato Presiden Prabowo sejak pelantikan, pengarahan dalam kabinet, pidato-pidato lain, konsisten, paralel, dan tegas semuanya bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda yang utama dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam Kabinet Merah Putih. Jadi, di satu sisi semangat untuk menumbuhkan perekonomian menuju 8% dipacu, di sisi lain hambatan-hambatan yang bisa menjadi faktor pengganggu bagi perekonomian diberantas, termasuk pemberantasan korupsi. Nah, menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang komprehensif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga arah menuju bangsa yang sehat, arah menuju bangsa yang makin kuat, insya Allah akan bisa terwujud.
Kami merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah, arah dan tujuannya menuju pada rel yang benar. Mudah-mudahan ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan kepada kendali kita menuju bangsa yang lebih kuat dari hari ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan. Kondisi ini perlu diupayakan sesuai dengan kearifan lokal, mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Pernyataan itu diungkapkan saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin 9 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya melanjutkan mekanisme tersebut. Presiden Prabowo mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3%, meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini menurut Kepala Negara patut disyukuri. Dalam hal tersebut, Presiden mengapresiasi langkah gerakan tanam serentak yang dijalankan di beberapa daerah. Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kelanjutan daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Presiden Prabowo meminta seluruh elemen bangsa tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan juga meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Presiden juga turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran dilakukan di Istana Negara Selasa 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Dalam hal yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan melalui pengembangan e-katalog versi 6 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform.
Luhut membeberkan setidaknya 5 dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini, juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Luhut menyebutkan implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam acara penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran 2025 kepada kementerian dan juga lembaga pemerintah di Jakarta. Dalam acara penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran atau DIPA 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut dicapai lewat sejumlah potensi penerimaan negara yang mengedepankan aspek keadilan, di antaranya dalam bentuk gotong royong yang dilakukan kelompok masyarakat mampu melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak secara patuh. Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Dalam kesempatan itu, ia menyebut pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Sejumlah sumber pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan dimaksimalkan untuk mencapai angka tersebut. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 8,9% dibandingkan belanja negara dalam APBN 2024. Sri Mulyani menyebut angka belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, ditujukan untuk mendorong program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi serta perumahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan juga Tahun Baru dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto saat memimpin apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo tiba dalam gelar acara apel Kepala Satuan Wilayah 2024 di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Saat memimpin apel, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan baik. Dalam hal yang sama, Presiden mengatakan keamanan dan ketertiban yang terjaga di suatu negara dapat menunjang stabilitas dan iklim bisnis yang akan berdampak untuk keberlangsungan bersama. Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan bangsa dan rakyat sangat memerlukan kehadiran dan peran polisi. Apel Kesatuan Wilayah ini dihadiri oleh 571 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, dan Kapolres. Tema yang diusung pada apel kali ini adalah Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menanggapi terkait pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Jumat lalu. Dan menurutnya pertemuan tersebut hanya sekedar balasan kunjungan yang pernah dilakukan Presiden Prabowo di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada beberapa bulan yang lalu. Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Jumat lalu. Pertemuan kedua tokoh pemimpin negara ini pun berlangsung dengan menyantap makan malam bersama. Menanggapi hal ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto hanya sekedar balasan kunjungan yang pernah dilakukan Presiden Prabowo.
Namun saat ditanya isi pembahasan kedua tokoh tersebut, Muzani menyebut hanya membahas yang ringan-ringan saja. Pertama, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah pertemuan balasan. Dari Pak Jokowi membalas atas kunjungan Pak Prabowo ke Solo tempo hari. Itu kan dalam tradisi silaturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silaturahmi itu biasa. Pak Jokowi merasa Pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo, maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, maka Pak Jokowi membalas kunjungan itu dengan Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan ya yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 Joko Widodo bergabung ke dalam partai yang berlambang burung Garuda. Menurutnya, sebuah kehormatan besar jika Jokowi bergabung ke dalam Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa partai yang diketuai Prabowo Subianto akan sangat terhormat jika Presiden ke-7 Joko Widodo ingin bergabung. Muzani mengatakan bahwa partai yang berlambang burung Garuda ini merupakan partai yang terbuka. Pasalnya, semua pihak sudah mengetahui ketokohan Presiden Joko Widodo selama menjabat gubernur maupun menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia ke-7. Kendati demikian, Muzani menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke Jokowi terkait bergabung atau tidaknya ke dalam Partai Gerindra. Secara spesifik enggak, cuman prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui, jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua. Dan kita kan akan kongres nanti di bulan Februari 2025. Sebelumnya PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo bukan bagian dari partai yang berlambang banteng lagi. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak ada rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang juga diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2025 mendatang. Dan menurutnya kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil dan juga aman sehingga tidak memerlukan penyesuaian dalam waktu yang dekat. Usai menghadiri fun run 3 km di kawasan CFD Jakarta Pusat Minggu pagi, Kementerian Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS untuk tahun depan. Menurutnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil dan aman, sehingga tidak memerlukan penyesuaian dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak ada rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun 2025 mendatang. 2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS. BPJS saya rasa kalau lihat dari kondisi keuangannya 2025 harusnya masih aman. Seperti yang diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik seiring dengan adanya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS. Rumor tersebut diperkuat dengan adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan disebutkan bahwa per 2 tahun kenaikan iuran diperbolehkan, kendati kenaikan tersebut perlu dievaluasi terlebih dahulu, yakni maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025 terkait iuran atau tarifnya akan ditetapkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa menekankan peran perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Peran perempuan dinilai bukan hanya krusial dalam mendukung perekonomian, namun juga pilar utama dalam menciptakan keseimbangan sosial dan budaya di destinasi wisata. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa dalam talkshow dalam rangka Hari Ibu dengan tema perempuan dalam konteks budaya global yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Kain Bali di Buleleng, Bali pada Sabtu 7 Desember 2024. Niluh menyatakan peran penting perempuan dalam pembangunan nasional sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Lebih lanjut, Niluh menjelaskan bahwa kontribusi perempuan khususnya di sektor pariwisata tidak bisa diabaikan. Perempuan Indonesia adalah kekuatan budaya yang mampu membawa Indonesia pada masa depan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Dari data yang dihimpun oleh UN Tourism Global and Report on Women in Tourism tahun 2019, ini kita harus berbangga karena jumlah perempuan yang berkontribusi pada sektor pariwisata itu melebihi 50%. Coba bayangkan, dibandingkan dengan laki-laki, lebih dari 50%. Mari kita jadikan momentum ini sebagai panggilan kita semua untuk terus mendukung, memberdayakan, dan juga merayakan peran perempuan dalam pariwisata. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata terus mendukung peran kaum perempuan dalam pengembangan sektor pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kementerian Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia menggelar acara integritas dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian bantuan masyarakat dan sosialisasi aplikasi whistleblowing sistem Kemenpora di Wisma Kemenpora. Pada sambutannya, Sesmenpora juga menekankan pentingnya untuk tidak korupsi di dalam lingkungan kerja Kemenpora. Pesan yang disampaikan Menpora Dito tersebut, menurut Sesmenpora sangat penting, karena Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan tidak ada korupsi dalam Kabinet Merah Putih.
Mengenai bicara masalah korupsi, Sesmenpora melihat ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama yakni dari sisi sistem. Salah satunya adalah sistem penganggaran. Pertama, saya akan menyampaikan pesan dari Mas Menteri yang baru tadi pagi beliau sampaikan ke saya. Saya diminta untuk menyampaikan pesan beliau hanya 1 kalimat, tetapi sangat dalam. Pesan beliau adalah, Pak Ses, tolong sampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan seluruh staf di Kemenpora, jangan ada korupsi di Kemenpora. Yang kedua menurut Sesmenpora adalah sisi mentalitas. Mengenai mentalitas untuk tidak korupsi sangat penting, menjadi pegangan semua pejabat dan pegawai di Kemenpora. Yang terakhir, terkait sisi keteladanan. Menurutnya keteladanan itu penting, agar kita bisa menjadi contoh yang baik untuk tidak melakukan korupsi. Sementara, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Amir Arif menyampaikan, untuk menghindari korupsi, maka semua pejabat dan pegawai harus mengenal apa itu korupsi, whistleblowing system, dan penguatan integritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun mendatang. Erlangga menekankan pentingnya memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan konektivitas infrastruktur, terutama dengan daerah-daerah penghasil produk utama. Erlangga menjelaskan bahwa pelabuhan, kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan infrastruktur strategis lainnya dirancang agar saling terhubung, meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Optimisme dan dukungan media ini menjadi penting karena dari berbagai prioritas Bapak Presiden melalui Asta Cita, kita lihat bahwa secara singkat ketahanan energi, ketahanan pangan itu menjadi program utama ditambah makanan bergizi. Dan ini sudah menjadi global agenda dan dirasa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat. Dan ini merupakan investasi, sekali lagi, investasi sumber daya manusia ke depan. Di sektor pariwisata, pemerintah telah menurunkan tarif tiket domestik sebesar 10% dan merencanakan penerbangan langsung ke destinasi utama seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan Bangka Belitung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, pemerintah berkomitmen terhadap transisi energi dengan meningkatkan program B35 menjadi B40 pada tahun depan, serta mengembangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Erlangga menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk media, untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @zul.hasan, nampak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Zulhas mengapresiasi terselenggaranya IMFBF 2024 karena hasil dari forum ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi penerapan program makan bergizi gratis ataupun dalam rangka menuju swasembada pangan. Menko Pangan juga menyatakan optimisme pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional yang memiliki peran kunci dalam pencapaian target swasembada pangan. Saya sungguh apresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri KKP karena sektor kelautan ini akan sangat menentukan swasembada pangan kita apa tidak, itu di tangan beliau ini. Oleh karena itu saya apresiasi ada agenda pagi ini dan tentu pada akhirnya semuanya nanti swasembada pangan itu tujuan akhirnya memenuhi gizi rakyat kita melalui makan bergizi gratis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Siti Fauzia resmi dilantik menjadi Sekretaris Jenderal MPR periode 2024 hingga 2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi kemarin. Siti Fauzia juga dilantik langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dengan dihadiri sejumlah pimpinan MPR lainnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi melantik Siti Fauziah menjadi Sekretaris Jenderal MPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Pelantikan ini berlangsung dengan pengambilan sumpah janji yang dilakukan oleh Siti Fauziah sebagai Sekjen MPR baru. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Sekjen MPR saat ini merupakan sekjen pertama yang merupakan seorang perempuan. Oleh karena itu, ia berharap setelah dilantiknya Siti Fauziah dapat menjadikan MPR sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dan mengamankan ideologi negara. Hari ini kami baru saja melantik Ibu Siti Fauziah menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah dalam catatan sejarah Sekretaris Jenderal MPR pertama seorang perempuan, dan mudah-mudahan kinerja dari Ibu Siti Fauziah yang baru saja dilantik bisa lebih bagus, bisa menjadikan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini bisa menjadi lembaga yang mengawal konstitusi, mengamankan ideologi negara, dan bisa menjalankan fungsinya melayani anggota baik secara administratif ataupun keuangan. Di sisi lain, usai dilantiknya menjadi Sekjen MPR, Siti Fauziah mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan. Dirinya pun menyatakan siap menjalankan amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan MPR. Saya sangat terharu, saya bangga, dan saya berucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan MPR, baik dari periode 2019-2024 dan 2024-2029. Karena proses untuk mencapai sekjen ini diawali dari periode sebelumnya. Jadi yang terlibat pimpinan 2 periode. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan MPR yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi Sekjen MPR. Dan alhamdulillah bangganya saya ini karena apa? Akhirnya MPR pecah telur. Kenapa saya bilang pecah telur? Karena di DPD dan DPR sudah ada Sekjen perempuan. Dan di MPR ini adalah pertama Sekjen perempuan. Jadi saya berucap syukur alhamdulillah atas kepercayaan yang sudah diberikan, dan itu juga merupakan tugas baru untuk saya di mana saya harus bisa mengemban amanat atau harapan dari pimpinan untuk menjalankan kegiatan MPR ini. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras pada tahun depan jika stok pangan dalam negeri kuat. Dan menurutnya langkah Presiden Prabowo Subianto dinilai relevan dan juga memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan sudah mulai membuahkan hasil yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri saat ini mengalami kenaikan. Merespon hal itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk tidak mengimpor beras pada tahun depan. Pasalnya, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk, dan perbaikan benih-benih, sehingga mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Stok pangan harus dijaga supaya persediaan pangan di dalam negeri harus cukup kuat. Dan Pak Prabowo akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stok pangan dari persediaan yang bisa dihasilkan dari dalam negeri. Karena itu hasil panen akan dimaksimalkan dan beliau akan berusaha terus melakukan ekstensifikasi pencetakan sawah-sawah baru yang sekarang dilakukan, dan intensifikasi sawah-sawah yang sudah ada dimaksimalkan, irigasi diperbaiki, benih diperbaiki, kemudian pupuk ditambah, kemampuan petani ditingkatkan, dan seterusnya, sehingga kebutuhan pangan yang setiap hari bertambah, setiap tahun bertambah akibat dari pertambahan produk, kemampuan kita bisa ditingkatkan. Impor beras itu buat cadangan aja ya Pak, untuk cadangan beras? Impor beras kalau dilakukan itu hanya untuk cadangan, kalau terpaksa harus dilakukan.
Tapi kalau kami perhatikan, itu hanya akan dilakukan jika kondisinya terpaksa. Kalau menurut cerita teman-teman yang di kabinet itu kondisinya aman sekali. Dan sekarang kondisi stoknya paling aman. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapannya terkait dengan peran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga disampaikan Kapolri usai menghadiri acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi di Auditorium PT IKA Jakarta pada Senin sore. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa peraturan Presiden atau Perpres tentang Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri telah disahkan. Listio menyebut, meski Perpres telah disahkan, masih dibutuhkan penyempurnaan terkait struktur dan mekanismenya untuk meningkatkan efektivitas kinerja Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Listio menyampaikan bahwa dengan adanya Kortas Tipikor Polri, diharapkan Polri dapat lebih maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum. Ya, saya kira Kortas memang kemarin perpresnya sudah disahkan, namun demikian dalam prosesnya masih ada penyempurnaan terkait dengan strukturnya. Tentunya harapan kita Kortas Tipikor semakin bisa mengoptimalkan peran Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan tipikor di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Polri untuk selalu berpihak kepada rakyat dan juga membela kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya untuk memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam gelar acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada kepolisian atas kinerja selama ini, serta mengingatkan kepada kepolisian agar berperan penting bagi keamanan negara dan senantiasa mencegah kebocoran keuangan negara, penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba.
Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga turut menyapa para alumni Akademi Kepolisian dan menyinggung penyeleksian anggota kabinet dalam melakukan kepemimpinan. Ini saya sapa para alumni Akademi Kepolisian. Tapi dalam saya menseleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat adalah hati merah putihnya, bukan latar belakangnya. Jadi ilmu pemimpin itu, pilihlah orang-orang terbaik di sekelilingmu, baru tugasmu akan sukses, biasanya begitu. Presiden Prabowo pun menekankan harapannya agar kepolisian selalu membela bangsa dan negara dengan segala kekuatan dan daya upaya yang dimiliki dengan tetap menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pihak KAI menyebut sebanyak puluhan ribu perjalanan akan berlangsung selama libur Nataru 2024 dan PT KAI pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi apabila membludaknya jumlah penumpang dengan memastikan tiket perjalanan MRT hingga LRT tetap normal ke depannya. Wakil Ketua Hubungan Masyarakat PT KAI Indonesia, Anne Purba menyampaikan langkah yang cepat dan akurat bagi para calon penumpang KAI selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 di tanah air. Langkah preventif yang diterapkan yaitu menambah jumlah kereta sebanyak 56 rangkaian, dengan rincian 52 kereta api jarak menengah dan jauh kelas komersial, 2 rangkaian jarak jauh PSO, serta 2 rangkaian lokal komersial, sekitar 500.000 kapasitas tempat duduk. Dalam pernyataan tersebut, Anne menyoroti soal hadirnya tenaga tambahan guna memudahkan kebutuhan operasional di lapangan selama masa libur sebanyak 770 orang, seperti penjaga jalan lintas, petugas pemeriksa jalur, serta petugas Dapsus yang disebar di kawasan Jawa dan Sumatera. Hari ini kita ada konferensi terkait dengan angkutan Natal dan Tahun Baru, di mana memang kita pada saat ini menyiapkan rekayasa pola operasi untuk Natal dan Tahun Baru. Total angkutan yang kita prediksi ini hampir 45 juta, dan ini yang menjadi konsen itu adalah angkutan antar provinsi yang memang kita siapkan hampir 3,5 juta teman-teman, dan kami menyiapkan 64 kereta tambahan dengan kapasitas angkut per harinya itu hampir 200.000 per hari. Ini kita harapkan bisa digunakan oleh masyarakat untuk bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita prediksi memang tanggal 23, tanggal 24 ini juga akan tinggi melalui Jakarta, ya baik Gambir ataupun Senar ke Jawa, dan sebaliknya nanti akan ada kembali sekitar tanggal 28-29, tapi juga ada yang berangkat untuk Tahun Baru gitu. Jadi ini ada 2 kali naik turun dan puncaknya. Kalau Lebaran kan puncaknya itu bersamaan ya, tapi karena ini ada Natal dan Tahun Baru, tanggal 23 kita juga prediksi ada puncaknya, kemudian tanggal 28, kemudian nanti setelah Tahun Baru di sekitar tanggal 2 dan tanggal 3 gitu. Selain persoalan kereta api jarak jauh, Anne menyebut harga tiket moda raya terpadu atau MRT hingga lintas raya terpadu atau LRT akan tetap di harga normal, tanpa mengalami penurunan maupun kenaikan harga. Adapun pihak KAI akan membuka media center kepada para pewarta guna memberi data transparan terkait perkembangan terkini dari jumlah penumpang serta rincian lainnya selama libur Nataru 2024. Lebih dalam melalui paparan tersebut, KAI diharapkan mampu memitigasi peluang tingginya intensitas penumpang yang hendak bepergian selama 18 hari masa libur Nataru ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Satuan Kerja Polri atas keberhasilan menyelenggarakan pesta demokrasi Pilpres dan juga Pileg dengan aman dan juga damai. Menurutnya, ketenangan di tengah kemelut kontestasi politik ini dapat tercapai atas kapabilitas berbagai pihak dalam mengawal dan juga menciptakan iklim yang kondusif. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi'i, menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas langkah sigap mereka dalam menangani potensi polarisasi politik pasca pemilu 2024. Hal ini ia ungkap dalam dialog publik bertajuk Strategi Polri dalam mengimplementasikan cooling system guna menjaga stabilitas sosial pasca pemilu kada 2024. Menurut Wamenak, polarisasi masyarakat yang muncul setelah pemilu adalah hal wajar. Namun penting untuk memastikan polarisasi tersebut tidak berlarut hingga menciptakan ketidakstabilan. Ia juga menegaskan bahwa implementasi cooling system secara berjenjang dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek
perlu didukung penuh oleh semua pihak. Pasca pemilu mungkin terjadi polarisasi tadi menjadi permanen ya, karena ketidakpuasan calonnya yang kalah dan lain sebagainya. Dan ternyata Polri kita sigap dengan sebuah sistem calling system, dan kemudian dalam calling system ini diundang pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, kemudian disampaikan pesan-pesan bahwa kita adalah satu bangsa, kita satu tujuan yang sama membangun Indonesia. Apa yang dilakukan Kapolri ini juga sesuatu yang perlu diapresiasi ya. Kita bisa melihat betapa masyarakat bisa menerima secara bersama siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu. Saya kira kondisi ini sesuatu yang sangat kita harapkan. Jadi kita mengapresiasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah kebakaran besar terjadi di perumahan padat penduduk di kawasan Kemayoran pada siang hari kemarin sekitar pukul 12. Petugas pemadam kebakaran hingga saat kemarin masih berusaha memadamkan si jago merah yang terus melahap rumah-rumah warga. Api besar melahap perumahan padat penduduk di kawasan Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi menutupi sebagian langit di sekitar lokasi. Warga yang terlihat panik berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga mereka dari si jago merah. Menurut saksi mata di lapangan, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi pemukiman yang padat dan terdapat banyak material mudah terbakar, api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah lain di sekitarnya. Hingga saat ini belum ada laporan resmi tentang korban jiwa maupun kerugian materi. Pihak pemadam kebakaran telah mengerahkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Namun kondisi lokasi kebakaran yang padat dan sempit menjadi tantangan bagi petugas untuk mengakses lokasi kebakaran. Warga juga berupaya keras membantu petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan kobaran api dengan alat seadanya, seperti ember dan alat-alat lain yang dapat digunakan memadamkan api, agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Penyebab kebakaran masih belum diketahui.
Arus lalu lintas di sekitar lokasi padat merayap akibat penutupan jalur untuk mengakses mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah wisatawan alami luka akibat pohon tumbang di Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali. Rekaman video yang beredar terlihat para korban yang tertimpa pohon tumbang merupakan wisatawan mancanegara. Peristiwa pohon tumbang di objek wisata Monkey Forest Desa Padang Tegal, Ubud, Bali pada Selasa 10 Desember 2024 menyita perhatian publik. Terlihat dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, beberapa wisatawan melarikan diri saat mendengar suara gesekan dahan yang cukup keras. Dalam rekaman video yang beredar, para korban yang tertimpa pohon tumbang merupakan wisatawan mancanegara. Atas tragedi pohon tumbang yang memiliki lebar hingga 2 meter tersebut mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka berat. Data sementara, pohon tumbang ini mengakibatkan 1 orang luka berat dan 5 orang luka ringan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Rai Dibia Presasta mengatakan, belum diketahui berapa jumlah korban lainnya. Para korban pohon tumbang dikabarkan dibawa ke rumah sakit di wilayah Ubud untuk mendapatkan perawatan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Jawa Timur alami 88 kali erupsi dalam 24 jam terakhir pada Selasa 10 Desember 2024. Dan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Kamera pengawas Gunung Semeru menampilkan selama 24 jam terakhir. Gunung Semeru di Jawa Timur alami 88 kali erupsi letusan yang diikuti dengan lahar dingin. Hingga kini status gunung api masih waspada atau level 2. Sementara itu, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan BPBD Pos Curah Kobokan mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar 4 daerah aliran sungai dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar. Selain itu, masyarakat perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tanggul sungai Desa Ngarapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang jebol pada tanggal 10 Desember pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang terdampak telah dievakuasi ke Puskesmas Banyu Biru. Dalam unggahan video telah terjadi banjir bandang yang diakibatkan tanggul jebol di Desa Ngarapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, hingga air meluap dan masuk ke rumah warga. Ditambah curah hujan yang sangat tinggi dan ketinggian air diperkirakan 50 cm. Proses penanganan dan evakuasi kerahkan semua personil BPBD, dibantu dengan relawan dan personil dari TNI. 2 orang sempat terseret air dari tanggul jebol di Dusun Ngendo, Kecamatan Banyu Biru, Semarang. Beruntung keduanya selamat, hanya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di RSUD. Tanggul Sungai Gelenggong jebol sepanjang 15 meter pada Selasa kemarin, sehingga luapan air langsung menerjang jalan dan perkampungan. Namun pagi tadi, tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan lainnya akan bekerja sama melakukan pembuatan tanggul darurat. Dari Jakarta, Silvia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang penambang emas dilaporkan terjebak dan juga tewas di dalam lubang tambang di Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan korban terjebak saat sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi kejadian. Duka mendalam dirasakan keluarga korban penambang di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 3 penambang emas tewas setelah terjebak dan tenggelam di dalam lubang galian. Para korban baru bisa berhasil diangkat setelah 2 hari pasca insiden air masuk ke lubang galian pertambangan. Insiden terjadi saat korban terjebak sedang melakukan aktivitas pertambangan pada 6 Desember Jumat pagi. Tiba-tiba air hujan masuk ke dalam lubang tambang. Diketahui dari 6 orang yang awalnya berada dalam lubang tambang, 3 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 orang lainnya terjebak karena air sudah banyak di dalam lubang tambang. Hujan deras yang turun di sore hari semakin memperburuk situasi, sehingga tim SAR langsung melakukan proses evakuasi. Namun, sempitnya akses lubang tambang dan kedalamannya yang mencapai 40 meter membuat proses penyelamatan berjalan sulit dan memakan waktu hingga 2 hari. Saat ini, seluruh jenazah korban telah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, masjid di Kampung Gayam Lor, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir dengan ketinggian 30 cm akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut selama beberapa jam. Selain derasnya hujan, banjir juga diduga terjadi akibat saluran air atau drainase yang tidak berjalan lancar. Dalam video terlihat warga panik akibat banjir yang terjadi di Masjid Kampung Gayam Lor, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya masjid yang terendam banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut selama beberapa jam pada Senin 9 Desember 2024. Selain karena derasnya hujan, banjir juga diduga terjadi akibat saluran air atau drainase yang tidak berjalan lancar. Ketinggian air di tempat lokasi tersebut mencapai 20 hingga 30 cm. Warga berharap pemerintah setempat dan juga BPBD mau memperhatikan daerah mereka agar ancaman banjir dapat berkurang. Diketahui, beberapa hari sebelumnya, banjir merendam 12 desa. Namun, curah hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir mengakibatkan bencana tersebut makin meluas di 34 desa di 9 kecamatan. Pusdalops BPBD PK Kabupaten Pandeglang juga mencatat kejadian pohon tumbang di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Menes, Labuan, Karangtanjung, Majasari, Banjar, Bojong, Cadasari, Pandeglang, Saketi, dan Carita. Tim petugas mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap waspada di tengah cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Sukabumi menyebabkan tanah longsor yang juga memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Tanah longsor tersebut menyebabkan aktivitas warga dan juga pendistribusian logistik korban bencana terganggu. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Rabu sore kemarin menyebabkan bencana tanah longsor dan pohon tumbang yang memutus akses jalan menuju Surade dan Jampang Kulon. Bencana tersebut juga membuat kegiatan distribusi logistik dan aktivitas warga terganggu. Warga berharap perbaikan segera dilakukan oleh pihak terkait untuk memulihkan mobilitas dan pendistribusian logistik di daerah terdampak bencana. Dari Kabupaten Sukabumi, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas sedang mengakibatkan jalur lingkar selatan di Malang longsor dan longsor tersebut memutus jalan provinsi sepanjang 50 meter dan juga menyebabkan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Selatan pada Selasa hingga Rabu mengakibatkan bencana longsor yang cukup parah. Akibatnya jalur lintas di Dusun Pangguwaru, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang putus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Longsor yang terjadi di area Kelok 9 ini menyebabkan sebagian besar badan jalan amblas. Kondisi jalan yang rusak diperparah dengan kondisi tanah di lokasi yang masih terus bergerak membuat jalur tersebut sangat berbahaya untuk dilalui. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengungkapkan bahwa hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung cukup lama menyebabkan tanah tidak mampu menahan beban air sehingga terjadi longsor. Ruas jalan lintas selatan Kelok 9 mengalami kerusakan parah dengan retakan, longsor, dan putus sepanjang kurang lebih 50 meter. Terangnya, mengingat kondisi jalan yang sangat membahayakan, jalur tersebut terpaksa ditutup total untuk proses perbaikan. Pihak berwenang telah memasang tanda peringatan di lokasi kejadian untuk mengimbau pengguna jalan agar mencari jalur alternatif. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.